Malam itu, dinginnya udara Jakarta menusuk sampai ke tulang. Aku baru pulang dari shift malam di rumah sakit, lelah bukan main. Saat membuka pintu apartemen, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Hawa aneh, seolah ada yang sudah menunggu kepulanganku. Apartemenku kecil, di lantai 2 sebuah bangunan tua. Biasanya aku langsung rebah, tidur, kadang lupa makan karena saking lelahnya mengurus pasien. Kehidupan rutin seorang perawat, monoton dan melelahkan. Tapi beberapa hari terakhir, rutinitas itu mulai pecah. Aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya cuma suara gorden kamar mandi bergerak sendiri. Padahal kipas angin mati, jendela tertutup rapat. Aku pikir hanya angin iseng atau mungkin aku terlalu lelah dan berhalusinasi. Tapi jantungku berdebar aneh, seperti ada alarm di dalam diriku yang terus berbunyi pelan. Kejanggalan itu tidak berhenti di sana. Lampu kamar mulai berkedip-kedip bahkan saat baru diganti. Barang-barang kecil di meja sering berpindah tempat dari yang seharusnya. Aku mulai curiga. Puncaknya, aku sering merasa ada yang mengawasiku. Dari sudut ruang makan, di antara bayangan lemari es, aku sering menangkap siluet hitam. Tingginya seukuran manusia dewasa, tapi bentuknya samar, seperti asap pekat yang membentuk tubuh. Setiap kali aku berkedip atau berusaha melihat lebih jelas, sosok itu lenyap. Membuatku bertanya-tanya, apakah ini nyata atau hanya imajinasiku yang lelah? Langkah kaki terdengar samar di lantai atas, padahal aku tinggal di lantai paling atas apartemen ini. Napas dingin sering terasa di tengkukku, bahkan di malam yang paling panas sekalipun. Aku mulai tidur dengan lampu menyala, radio menyala, apapun untuk mengisi kesunyian mencekam di ruangan itu. Rasa lelah karena shift malam yang panjang kini semakin parah karena aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam adalah pertarungan dengan pikiran sendiri dan dengan sesuatu yang entah apa yang terasa begitu nyata. Kalau kamu sudah merinding, tinggalkan like, biar cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Suatu pagi, aku terbangun dengan sensasi mual yang hebat. Perasaanku buruk. Saat masuk ke kamar mandi, pandanganku jatuh ke cermin. Di permukaannya yang berembun, ada sebuah tulisan. Bukan tulisan tangan, tapi seperti goresan kuku yang tajam, sangat tipis dan panjang. Bunyinya, "Dia menunggumu pulang." Aku panik, ini bukan lagi soal imajinasi, ini nyata. Ada penyusup? Aku langsung lapor keamanan, panik dan ketakutan. Mereka memeriksa seluruh apartemen, setiap sudut, setiap celah. Hasilnya, nihil. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Bahkan tidak ada sidik jari asing. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan ekstrem atau mungkin ada yang iseng dari luar. Aku ambil cuti beberapa hari, berharap bisa menjernihkan pikiran di rumah orang tua. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kubuat. Malam sebelum aku pergi, aku sedang mengepak barang-barang penting. Apartemen terasa kosong, gelap, dan sunyi. Tiba-tiba, semua lampu mati. Bukan mati listrik biasa, tapi padam seperti ada saklar yang dimatikan. Hawa dingin ekstrem langsung menyelimuti ruangan. Dari dalam lemari pakaianku yang tadinya tertutup rapat, aku mendengar suara tawa. Pelan, melengking, seperti desisan. Pintu lemari terbuka perlahan, engselnya berderit panjang. Di dalamnya, di antara tumpukan baju, aku melihat dua mata merah menyala dalam gelap. Lalu, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam dan panjang menjulur keluar, mencoba meraihku. Aku tidak berpikir dua kali, aku berteriak dan lari. Aku tidak pernah kembali ke apartemen itu. Aku pindah, ganti nomor telepon, bahkan ganti pekerjaan. Aku mencoba melupakan semua kejadian itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat stres. Tapi kadang, di keramaian kota, di antara hiruk-pikuk suara, aku masih merasa napas dingin itu di tengkukku. Dan pernah, di sebuah toko pakaian, saat aku lewat cermin, aku melihatnya. Di belakangku,
Di antara pantulan orang-orang yang sibuk berbelanja, siluet hitam itu tersenyum. Dia tidak pernah pergi. Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Atau punya cerita yang tak bisa dijelaskan? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu berani.